Part 31. Jude yang berniat menemui Seren akhirnya mengurungkan niatnya ketika dia melihat Seren sedang berdebat dengan Rico dan Friska. Henry, apa kamu telah mendapatkan semua informasi mengenai masa lalu Friska dan semua bukti kejahatannya? Sudah Tuan. Saya sudah memiliki semua bukti kejahatan Friska. Apa kita akan memberikan hadiah mereka secepatnya? Tidak, kita akan menunggu waktu yang tepat untuk memberikan mereka hadiah istimewa itu. Jude bicara dengan sangat tenang. Namun tatapan matanya sangat menyeramkan. Tuan, apa Anda tidak akan mengumumkan kepulangan Anda? Tanya Henry dengan tenang. Tidak untuk saat ini. Jude terdiam untuk sesaat. Kemudian dia kembali bicara. Tapi sepertinya itu bagus juga jika aku mengumumkan kedatanganku di negara ini. Kamu bisa aturkan sebuah pesta untuk para pebisnis dan selebriti. Aku ingin semua orang di sini tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku tidak mau ada wartawan, kata Jude setelah dia memikirkannya lagi. Tapi kenapa Anda mau mengumumkan kedatangan Anda pada semua pebisnis? Bukankah Anda paling tidak suka jika para penjilat itu berada di sekitar Anda? Karena aku ingin mereka semua tahu kalau aku bukanlah orang yang bisa mereka singgung. Tatapan Jude begitu dingin dan menyeramkan. Di tempat lain, Friska kembali ke kantor setelah keluar bersama Rico. Dia langsung menuju ke ruangan neneknya begitu tiba di kantor Atmaja Group. Friska, apa kamu sudah menemui Seren? Tanya Airin begitu melihat Friska memasuki ruangannya. Belum Nek, tadi aku memang bertemu dengan kakak. Tapi aku pergi bersama Rico. Jadi tidak mungkin aku meminta tanda tangan dari Kak Seren. Nanti akan kuhubungi lagi kakak agar bisa bertemu berdua saja. Friska menjawab dengan lembut dan sopan di hadapan sang nenek. Baiklah kalau begitu. Kamu harus bisa mendapatkan tanda tangannya karena ini juga untuk kebaikanmu. Baik Nek. Aku mengerti. Nek, aku akan mengundang Kak Seren saat pertunanganku. Aku ingin menunjukkan pada semua tamu kalau hubungan keluarga kita baik-baik saja. Aku tidak ingin orang-orang menganggap kita buruk karena kejadian terakhir yang terjadi pada kakak ketika pesta penyambutan nenek. Akan lebih bagus jika aku bisa membongkar sifat asli kakak di depan semua orang. Jadi mereka tidak akan menyalahkan kita atas apa yang terjadi hari itu. Friska tersenyum sinis ketika mengatakan niat buruknya pada Airin. Bagaimana caranya? Kedua alis Airin hampir menyatu karena heran. Mudah sekali. Kakak yang sekarang adalah orang yang mudah marah. Kita tinggal memancing emosinya saja sebelum pesta pertunanganku. Aku yakin dia akan membuat keributan saat pesta. Apa kamu yakin? Tapi pesta pertunanganmu akan berantakan. Tidak masalah Nek. Yang berantakan hanya pesta pertunanganku. Bukan pernikahanku dan dengan berantakannya pestaku. Kita bisa mendapatkan lebih banyak simpati dan dukungan dari banyak orang. Senyum sinis dan mencibir tidak hilang dari wajah Friska ketika dia membicarakan mengenai rencananya. Kamu pandai Friska. Tidak salah jika nenek membantumu. Kamu bisa menggantikan nenek jika nenek sudah tiada nanti. Berhentilah mengatakan itu nenek. Aku sama sekali tidak ingin mendengarnya. Nenek pasti panjang umur dan kita akan membangun keluarga Atmaja agar besar kembali seperti dulu ketika kakek masih hidup. Friska memeluk Airin yang tengah duduk di kursi kerjanya dari belakang. Baiklah. Nenek tidak mengatakan hal itu lagi. Nenek janji. Aku sayang nenek. Friska bicara begitu lembut. Namun dalam hatinya, aku memang menyayangimu nenek. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu mengatur hidupku seperti apa yang pernah kamu lakukan pada Seren dulu. Nenek, aku kembali ke ruanganku dulu ya. Masih banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan dan hari Sabtu nanti aku ada pemotretan. Jadi aku tidak akan ke kantor. Baiklah kamu bisa mengaturnya dengan asistenmu nanti.
Terima kasih, Nek. Aku permisi dulu. Friska keluar dari ruangan Airin setelah Airin menganggukkan kepala. Seren tertidur di kursi ketika dia sedang membaca sebuah buku di depan jendela kamarnya. Dia tidak tahu kalau Juda telah kembali dari kantor. Juda langsung melangkah masuk ke kamar ketika dia datang karena Seren tidak menyambutnya di ruang tamu. Pandangannya menyapu seisi kamar yang terasa sepi. Tatapan matanya berakhir pada sebuah kursi goyang yang berada di depan jendela, di mana seorang wanita yang kini mengisi hari-harinya berada di sana. Juda melangkahkan kaki perlahan mendekati Seren. Dia menundukkan kepala dan tersenyum melihat istrinya yang tertidur di sana. Kamu ini, sudah berapa lama kamu tidur dengan posisi seperti ini? Apa kamu sama sekali tidak merasa jika posisi tidur seperti ini sangatlah tidak nyaman? Petik 2, kata Juda dengan suara kecil bahkan hampir berbisik dengan sebelah tangan mengelus lembut kepala Seren. Seren terbangun setelah merasakan sentuhan lembut di kepalanya. Kamu sudah pulang. Maaf karena aku ketiduran. Jadi tidak menyambutmu ketika pulang, kata Seren sambil menggosok matanya. Juda tersenyum dan jongkok di hadapan Seren. Sejak kapan kamu tertidur dengan posisi seperti ini? Apa lehermu tidak terasa sakit? Kamu terlihat sangat kelelahan. Seren terpesona dengan setiap perhatian yang selalu diberikan oleh Juda. Aku tidak apa-apa. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Yang pasti, buku mengenai manajemen bisnis ini membuatku mengantuk. Bagaimana dulu kamu bisa mempelajarinya? Seren sedikit mengeluh pada Juda mengenai kebiasaan Juda yang senang dengan buku mengenai bisnis. Aku bisa membacanya hingga selesai karena aku menyukai bisnis. Aku jatuh cinta pada setiap trik bisnis dan bagaimana cara menangani setiap masalahnya. Sudah cukup membahas mengenai buku bisnis. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kondisi lukamu saat ini? Dek, Seren merasa gugup karena tahu pria ini bukanlah pria bodoh yang bisa dengan mudah ditipu. Aku baik-baik saja. Benarkah? Tadi kamu mengatakan bahwa kamu baik-baik saja. Lantas bagaimana luka ini bisa kembali memerah? Juda sedikit membuka baju di bagian bahu Seren dan melihat lukanya yang kembali memerah. Tadi aku tidak sengaja bertemu dengan Riko dan Friska. Riko tidak sengaja menyentuh lukaku. Seren tertunduk dan menjelaskan kepada Juda. Untuk apa mereka menemuimu? Juda kembali berdiri dan mengambil kotak obat. Lalu kembali mendekati Seren dan mengobati lukanya dengan penuh kelembutan. Tidak ada. Mereka hanya mengatakan hal yang basi saja. Apapun yang mereka katakan, jangan biarkan dirimu ditindas lagi. Aku mengerti. Kamu tidak perlu khawatir.